أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pertemuan ini dan insya Allah akan terus melanjutkan sampai kitabnya selesai. Kita masih membaca kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya salah satu ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada video sebelumnya kita berbicara tentang kepada siapa penyembelihan hewan kurban ini disyariatkan. Jawabannya adalah kepada mereka yang mampu. Siapa yang mampu itu? Yang pertama, mampu membeli hewannya. Yang kedua, ada harta lebih sehingga mampu menafkahi diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, baik istri maupun anak, pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Di kesempatan ini insya Allah kita akan berbicara tentang hikmat atau hikmah disyariatkannya ibadah penyembelihan hewan kurban. Apa sih manfaatnya? Apa kemaslahatan yang muncul, yang timbul dari ibadah yang satu ini? Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Hikmatu masyru'iyyatiha, hikmah disyariatkannya ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, al-udhiyatu ibadah. Penyembelihan hewan kurban itu ibadah. Ma mana ibadah? Ibadah itu artinya ketaatan yang didasari oleh ketundukan hati. Sekali lagi, ketaatan yang didasari oleh ketundukan hati pada Dia yang memerintahkan kita untuk ibadah. Kata kuncinya ada dua: ketaatan dan ketundukan hati. Apa artinya taat? Ketaatan itu, taat itu artinya melaksanakan sesuatu sesuai perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah salat lalu sembelilah hewan kurban. Baik, sekarang saya salat. Sholli sunnata Idil Adha. Raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Taat atau bukan taat? Taat. Kenapa taat? Karena aktivitasnya sesuai dengan perintah. Fasholli li rabbika, salatlah. Apakah taat itu bisa langsung disebut ibadah? Belum tentu, karena boleh jadi ketaatan itu motivasinya terpaksa, ingin mencari pengakuan orang-orang di sekitar. Riya itu bukan ibadah, riya itu. Jadi taat saja belum cukup disebut ibadah. Ketaatan ini akan disebut ibadah kalau didasari oleh ketundukan hati. Mana dilakukan oleh ketundukan hati? Ya Allah, saya sholat ini bukan terpaksa oleh orang tua, bukan ingin mencari perhatian orang-orang sekitar saya, tapi karena saya taat terhadap perintah Anda. Usolli sunnata Idil Adha raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.
Ya Allah, saya sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Ma makna karena Allah Ta'ala? Yakni ya Allah, sholat yang saya lakukan ini saya lakukan karena kepatuhan saya, karena ketundukan hati saya terhadap Anda yang memerintahkan saya sholat. Oh, berarti Anda bukan sholat karena terpaksa oleh orang tua Anda? Bukan ya Allah. Berarti Anda bukan sholat karena mencari pengakuan tetangga-tetangga Anda? Bukan ya Allah. Saya sholat karena mematuhi perintah Anda. Itu baru disebut ibadah. Jadi udhiyah ibadah, penyembelihan hewan kurban itu ibadah. Ketika Allah menyebutkan wanhar, cucurkanlah darah. Taib, sekarang saya membawa kambing disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minni fataqabbal minni. Afwan, Allahumma hadza minka fataqabbal minni. Ayo. Taat itu sudah membeli hewan, sudah membaringkan dan sudah dan akan disembelih. Ketika disembelih, ya Allah, ini hewan kurban ini nikmat berasal darimu. Dan sekarang saya sembelih atas dasar ketaatan saya kepadamu, maka terimalah ini dariku. Jadi udhiyah ibadah, penyembelihan hewan kurban ini ibadah, nataqarrub biha ilal khaliq, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asas fil ibadah annaha ta'abbudiyah, dan dasar dari setiap ibadah itu ta'abbudi. Ya, mana ta'abbudi ay sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Yani Allah memerintahkan, kita menaati perintahnya. Yang kedua, syukran lil mun'im ala ni'amihil katsirah. Hikmah disyariatkannya ibadah penyembelihan hewan kurban itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala baqa'il insani fi halil hayati aman ba'da amin, dan atas langgengnya kehidupan manusia seiring bergantinya tahun demi tahun. Apa maksudnya bersyukur atas langgengnya manusia? Iya, karena kalau kita ingat-ingat lagi sejarah pertama kali disyariatkannya kurban, itu awalnya menyembelih anak sendiri, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang Ibrahim menyembelih Ismail dan Allah menurunkan sembelihan yang agung, sehingga yang disembelih itu adalah hewan, bukan Nabi Ismail. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah Ibrahim, maka penyembelihan kurban itu dari dulu sampai sekarang harus menyembelih anak sendiri. Subhanallah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tausi'ah 'alal ahli wal asdiqai wal fuqara. Hikmah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini dapat menggembirakan keluarga, kerabat dan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadiah, yani hadiah. Yang ketiga, al-fauz bits-tsawab. Yang keempat, al-fauz bits-tsawab, beruntung karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ghufranul dzunub, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, taqwiyatu rawabitil ukhuwah baina afradil mujtama' al-muslim, bisa memperkuat jalinan hubungan persaudaraan antara masing-masing individu kaum muslimin. Wa gharsu ruhit ta'awun wal hubbi bainahum, dan bisa tertanam spirit saling membantu, spirit saling mencintai antara individu kaum muslimin. Yang keenam, ihya'u ma'na ad-dhahyah al-uzma allati qama biha Ibrahim alaihi salam idh ibtalahu Allah azza wa jalla bil amri bi dhabhi ibnihi. Yang keenam, hikmah disyariatkannya udhiyah ini adalah menghidupkan kembali makna pengorbanan yang agung yang dilakukan oleh Ibrahim saat Allah mengujinya
dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim ini mau nggak dia mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan dirinya. Ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Nabi Ibrahim mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan dirinya sendiri. Thumma fadahu Allahu bidzabhin azim. Kemudian Allah mengganti yang awalnya yang mau disembelih itu Nabi Ismail, diganti oleh Allah, dicegah Ibrahim. Ismail tidak jadi disembelih, diturunkan sembelihan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kana kabshan, konon katanya yang diturunkan itu adalah domba. Anzalahullahu ilaihi, yang diturunkan Allah kepadanya, yakni melalui malaikat. Wa amaruhu bidzabhihi, dan Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan tersebut. Badalan min dzabhi Ismail, sebagai pengganti dari sembelihan Ismail. Ba'da an ausyaka Ibrahim ala tanfidhi ma amarahu Allah. Setelah sebelumnya Nabi Ibrahim ini ada resahnya juga, ada gelisahnya juga, ada sedihnya juga karena diperintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Yang ketujuh, ihya'u li sunnati Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, menghidupkan sunnahnya Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa awwalu man dhaha bi kabshin taqarruban ila Allah. Beliaulah yang pertama kali berkurban, menyembelih domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ikhtibar minallahi li'abdihi fit tadhiyati bil mal. Hikmah dari disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini, ikhtibar adalah ujian. Melalui syariat penyembelihan hewan kurban ini, hamba-hamba Allah diuji. Ada gak yang mau mengorbankan hartanya untuk atau demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala, demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafsa tuhibbu jam'al mal. Karena apa? Karena nafsu atau jiwa manusia itu suka sekali mengumpulkan harta. Nah, di ibadah penyembelihan hewan kurban ini, mau nggak mau pelaksanaannya harus mengeluarkan harta. Mau nggak nih seorang hamba mendahulukan kepentingan Allah, yakni mau nggak dia mendahulukan perintah Allah dibanding keinginan nafsunya yang cinta terhadap harta. Wal udhiyah bidzab badlun lil mal. Wal udhiyah badlun lil mal. Faza man akhrajaha wa barakallahu fi malihi. Penyembelihan hewan kurban itu pengorbanan yang mengeluarkan harta. Beruntung siapa saja yang sudi mengeluarkannya, dan Allah akan memberkahi hartanya. Wa khalafa alaihi barakatan wa fadla, dan Allah akan memberikan kepada sisa hartanya keberkahan dan keuntungan. Kemudian hiya mazharun min mazahiri qudratillahi fi khalqih. Ibadah penyembelihan hewan kurban juga sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu sakharallahu lana hadhil hayawanat tusa'iduna fi hali hayatiha. Naam. Ibadah kurban ini adalah salah satu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan, telah menjinakkan hewan-hewan ini, dan karena jinak bisa dikendalikan oleh manusia, membantu urusan-urusan manusia saat hewan-hewan ini masih hidup. Haitsul istifadah bilabaniha wa sufiha, dan saat dia hidup dia diambil manfaatnya berupa susunya dan bulu-bulunya, dijadikan sebagai jaket dan seterusnya. Wa idza dzubihat nafa'atna bilahmiha. Ketika dia disembelih, dia memberikan manfaat kepada kita dengan daging-dagingnya, kaya akan protein, bla bla bla, dan seterusnya.
Yang ke-10 al-iltizam bil waqti. Disiplin dengan waktu. Kenapa? Wa syairatul udhiyah fiha ibadatun muhaddadatun bi zamanin muayyan. Karena ibadah penyembelihan hewan kurban ini terbatas oleh waktu. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ibadah yang terikat oleh waktu. Yata'allam minhal muslim an yaltazima bi ada'il udhiyah qabla khuruji waqtiha. Dari sana seorang muslim belajar untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada waktunya, sebelum waktunya selesai. Thumma qala al-udhiyatu yadhhar fiha ma'na al-ithar. Di dalam udhiyah juga terdapat makna ithar. Apa itu ithar? Ithar itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Wa huwa tafdilul ghair ala nafs. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan ini subhanallah kebaikan yang luar biasa. Kita terharu kalau ada orang yang mendahulukan kepentingan kita di atas kepentingan dirinya. Sangat terharu sekali. Dan hal itu menyentuh hati kita yang dibantunya. Haitsu yu'til faqira ajwad ma fil udhiyah. Di mana saat seseorang melaksanakan ibadah kurban, dia akan memberikan bagian terbaik dari hewannya itu kepada para fuqara dan masakin. Bal wa yustahab ikhraju aktsari lahmiha. Bahkan sangat dianjurkan sekali untuk mengeluarkan sebagian besar daging hewan kurbannya. Wahtifazul mudahhi bil juz'il qalil. Dan menyimpan untuk orang yang berkurban sebagian kecil dari hewan kurbannya. Jadi dianjurkan sebagian besarnya disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabat dan keluarganya, sebagian kecilnya disimpan untuk orang yang berkurban. Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menafkahkan atau menginfakkan harta yang kalian cintai, dan apa yang kalian infakkan itu dari harta-harta kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Faidah. Di sini ada faidah yang ditulis oleh Syekh Hisham. Al-itharu mustahabbun fi umurid dunya mithlul mal wal ta'am wasyarab. Ithar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, itu sangatlah dianjurkan. Tapi dianjurkan pada perkara-perkara duniawi saja, seperti harta, makanan, dan minuman. Ada orang belanja, uangnya kurang, kita mau belanja, uang kita pas-pasan, kita bantu orang tersebut, kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini sangat dianjurkan, ini pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yukrahu fi umuril akhirah. Tapi makruh kalau isarnya itu dalam konteks amal-amal yang berkaitan dengan amal akhirat. Seperti apa? Sholat misalnya. Kita mungkin sering lihat ya, kalau sholat berjamaah di masjid, ada orang yang saling mendahulukan orang lain untuk menjadi imam. Oh ya, silakan menjadi imam Anda saja, mendahulukan orang lain menjadi imam atas diri sendiri. Nah ini mungkin yang mendahulukan itu ada makna tawadu, mungkin karena kita tidak tahu ya apa yang ada di hati setiap orang. Tapi ithar ala kulli hal, mendahulukan orang lain atas diri sendiri dalam perkara akhirat, hukumnya makruh. Justru yang lebih baik, yang dianjurkan adalah yang lebih dulu untuk melakukan amal baik yang berkaitan dengan amal akhirat itu. Khulasatul kalam, ringkasan dari apa yang tadi kita bahas itu, bahwa hikmah disyariatkannya ibadah kurban ini banyak sekali.
sebagian hikmahnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hikmahnya kaitannya dengan hubungan sosial di antara kita dan seterusnya. Al-muhim, yang penting apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lepas dari kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.